Kali ini kita belajar tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 bahasa Indonesia. Rukun terdiri dari huruf R, U, K, U, N. Rukun berarti damai, tenang, saling membantu dan menyayangi, serta tidak boleh bertengkar. Simak gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama, hidup rukun di rumah. Gambar yang kedua, hidup rukun saat bermain. Gambar yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Gambar yang keempat, hidup rukun di lingkungan sekitar rumah. Di tema 1, kita belajar keempat hidup rukun tersebut. Gambar berikut ini adalah contoh hidup rukun di rumah. Simaklah teks cerita berikut ini. Ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Teman-teman, adakah kata yang belum kamu mengerti? Nah, apakah itu buah tangan? Apakah buah tangan itu buah berbentuk tangan? Atau tangan yang ada buahnya? Buah tangan dan buah hati disebut dengan ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, ungkapan itu mempunyai arti. Jika sebuah ungkapan mempunyai arti, maka buah tangan berarti oleh-oleh dan buah hati berarti anak. Perhatikan contoh berikut ya. Kakek pulang dari haji membawa buah tangan. Mempunyai arti, kakek pulang dari haji membawa oleh-oleh. Fatimah, buah hati gurita. Mempunyai arti, Fatimah, anak gurita. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini. Ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, kita akan baca percakapan ini, lalu kita akan temukan mana saja yang ada ungkapan di situ. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Kakak memang senang membaca buku, jawab Mutiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan, kata Mutiara. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Udin. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak, kata Udin. Sama-sama, Dik, jawab Mutiara. Nah, ini percakapan Udin dan Mutiara. Di dalamnya ada ungkapan. Ayo, coba adik-adik cari mana saja ungkapan yang ada di bacaan ini. Ya, pertama yang kita temukan adalah ungkapan kutu buku. Nah, nanti kita akan cari tahu nih apa artinya kutu buku. Lalu, apakah ada lagi? Ya, bintang lapangan.
Hah, masa di lapangan ada bintang, Kak? Nah, itu ungkapan adik-adik karena memiliki arti yang lain. Apakah ada lagi? Ya, ada ungkapan rendah hati. Lalu yang terakhir ada ungkapan besar kepala. Nah, kita pelajari satu persatu. Kutu buku artinya adalah orang yang suka membaca buku. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga. Nah, ini adik-adik harus tahu, kutu buku itu bukan artinya buku yang ada kutunya. Tidak, tetapi orang yang suka membaca buku. Sedangkan arti dari bintang lapangan adalah orang yang ahli dalam olahraga tertentu. Sekarang rendah hati. Rendah hati itu artinya adalah tidak sombong. Ya, adik-adik harus tahu nih, rendah hati artinya itu tidak sombong. Kalau besar kepala itu artinya sombong. Bukan kepalanya besar adik-adik, tapi di sini ada sifat sombong di dalamnya. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu tentang ungkapan tadi. Contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Nah, di sini Kak Cinta akan beri contohnya. Dio itu anak yang kutu buku. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengetahui artinya bahwa Dio itu anak yang suka membaca buku. Karena kutu buku artinya adalah suka membaca buku. Contoh yang kedua. Ria dipanggil si anak yang kutu buku. Artinya Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.